Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Pratama. Saya dari kelas 24E31 bersama rekan saya Octopia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi yang berjudul Audit Tata Kelola Sistem Informasi Kasir atau Point of Sale pada Toko Makmur Jaya menggunakan framework COBIT 4.1 Domain DSS 11 Manage Data. Presentasi ini akan membahas latar belakang tujuan audit, proses pelaksanaan audit, hasil analisis, identifikasi resiko, strategi peningkatan marginality level, rekomendasi perbaikan, hingga kesimpulan. Pada era digital saat ini, hampir seluruh kegiatan bisnis memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Salah satunya adalah penggunaan sistem informasi kasir atau Point of Sale (POS). Sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang, menyimpan data pelanggan, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis. Objek penelitian kami adalah toko Makmur Jaya yang telah menggunakan sistem kasir dalam kegiatan operasionalnya. Walaupun sistem tersebut sudah diterapkan, namun masih terdapat berbagai potensi resiko seperti kehilangan data transaksi, kesalahan pencatatan stok, penyalahgunaan hak akses, kegagalan backup data, hingga kerusakan perangkat komputer. Karena itu diperlukan audit untuk tata kelola sistem informasi agar dapat diketahui apakah pengelolaan sistem tersebut sudah berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip tata kelola teknologi informasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan framework Cockpit 4.1 khususnya domain DSS 11, yaitu Manage Data. Karena domain ini berfokus pada pengolahan data, backup data, restore, keamanan data, serta media penyimpanan. Kemudian tujuan audit. Pertama, mengetahui kondisi pengelolaan sistem informasi kasir pada Toko Makmur Jaya. Kedua, meningkatkan tingkat kesadaran manajemen terhadap pentingnya pengolahan data. Ketiga, mengukur nilai detail control objektif atau DCO. Keempat, mengetahui tingkat kematangan atau maturity level sistem. Kelima, mengidentifikasi risiko dan kelemahan pengendalian. Dan terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola sistem informasi menjadi lebih baik. Ruang lingkup audit hanya difokus pada domain DSS 11 Manage Data. Aspek-aspek yang meliputi nilai-nilainya adalah kebutuhan bisnis terhadap data, penyimpanan data, media penyimpanan, backup dan restore, penghapusan data, serta keamanan data. Lalu di bab 2, prosedur pelaksanaan audit melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan objek audit yaitu sistem informasi kasir, kemudian menentukan ruang lingkup berdasarkan framework COBIT 4.1 domain DSS 11. Selanjutnya, kami menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner. Responden penelitian terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang pemilik toko, 3 orang kasir, dan 5 orang staf. Setelah data dikumpulkan melalui kuesioner, kami melakukan pengolahan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya dihitunglah manajemen awareness, detail control objektif, dan maturity level. Tahap terakhir adalah melakukan analisis resiko terhadap menyusun rekomendasi perbaikan. Kemudian di bab 3 selanjutnya adalah analisis data manajemen awareness. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh bahwa pihak manajemen sebenarnya telah memahami pentingnya pengolahan data. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya prosedur backup belum dilakukan secara konsisten, pengaturan hak akses belum optimal, serta dokumentasi pengelolaan data belum tersedia secara lengkap. Artinya kesadaran sudah ada, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya adalah data control objektif. Dilakukan penelitian terhadap DCO dan menghasilkan DS 11.1 memperoleh nilai 1,67. DS 11.2 memperoleh nilai sebesar 1,78. DS 11.3 memperoleh nilai 1,78 dengan rata-rata keseluruhannya adalah 1,74. Nilai tersebut termasuk kategori kurang. Artinya pengendalian terhadap pengelolaan data belum berjalan secara optimal sehingga masih memerlukan banyak perbaikan. Selanjutnya adalah maturity level. Hasil pengukuran maturity level menunjukkan bahwa kondisi saat ini atau as is memperoleh nilai 1,74 dengan berbeda pada level 2 yaitu repeatable but intuitif. Level ini menunjukkan bahwa aktivitas sudah dilakukan secara berulang namun belum memiliki prosedur yang terdokumentasi dengan baik. Sedangkan kondisi yang diharapkan atau to be adalah nilai 3,86 yaitu level 4 manage and measurable. Pada level ini, seluruh proses sudah memiliki SOP, dapat diukur, dimonitor, serta dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, terdapat gap sebesar 2 level, sehingga diperlukan strategi peningkatan tata kelola. Kemudian bab 4 adalah identifikasi resiko. Beberapa resiko yang berhasil diidentifikasi antara lain kehilangan data transaksi, kesalahan pencatatan stok, kegagalan backup, perusakan komputer kasir, gangguan jaringan maupun listrik, penyalahgunaan hak akses, serta serangan virus atau malware.
Sedangkan ancaman yang mungkin terjadi adalah listrik padam yang menyebabkan transaksi terganggu, kerusakan komputer sehingga data tidak dapat diakses, virus yang merusak database, kebocoran informasi transaksi, kegagalan backup, dan kesalahan pengguna dalam menginput data. Seluruh resiko tersebut dapat mengganggu operasional toko apabila tidak dikelola dengan baik. Kemudian bab 5, identifikasi kelemahan kontrol. Berdasarkan hasil audit ditemukan 5 kelemahan utama. Yang pertama adalah kelemahan keamanan data. Belum terdapat SOP keamanan informasi, password masih sederhana dan belum dilakukan pergantian secara berkala. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran maupun manipulasi data. Yang kedua adalah akurasi data. Penginputan transaksi masih sangat bergantung pada ketelitian kasir. Belum terdapat proses validasi maupun rekonsiliasi stok secara rutin sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara stok fisik dan stok pada sistem. Ketiga adalah pengelolaan hak akses. Masih terdapat penggunaan yang memiliki akses melebihi kewenangannya. Selain itu, belum dilakukan audit hak akses secara berkala. Yang keempat adalah backup dan restore. Backup belum dijadwalkan secara rutin. Media backup masih berada di lokasi yang sama dengan komputer kasir, sehingga berisiko ikut hilang apabila terjadi kerusakan. Restore data juga belum pernah diuji. Yang kelima adalah pengelolaan infrastruktur. Pemeliharaan perangkat masih bersifat reaktif, artinya perbaikan baru dilakukan ketika terjadi kerusakan. Belum ada monitoring terhadap server, database maupun jaringan yang berkala. Selanjutnya bab 6, strategi peningkatan Martunity level. Target penelitian ini adalah meningkatkan Martunity level dari level 2 menuju level 4. Strategi yang disusun terdiri dari 5 prioritas. Prioritas pertama adalah peningkatan keamanan data. Prioritas kedua adalah pengelolaan hak akses. Prioritas ketiga adalah backup dan restore data. Prioritas keempat adalah peningkatan akurasi data. Dan prioritas kelima adalah monitoring sistem secara berkala. Strategi implementasi dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan SOP serta sosialisasi kepada seluruh pegawai. Tahap kedua adalah penerapan pembatasan hak akses, backup otomatis, monitoring database, dan audit internal. Tahap ketiga adalah evaluasi berkala, pengembangan dashboard monitoring, serta pengukuran KPI. Roadmap dirancang selama 3 tahun hingga target level 4 manage and measurable dapat tercapai. Selanjutnya, bab 7, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil audit, terdapat beberapa rekomendasi utama. Yang pertama adalah menyusun SOP penggunaan sistem informasi kasir. Yang kedua, menerapkan password yang kuat serta autentikasi yang lebih aman. Ketiga, memberikan hak akses sesuai jabatan masing-masing pegawai. Keempat, melakukan backup otomatis dan menyimpan data cadangan pada media eksternal maupun cold storage. Kelima, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan penggunaan aplikasi POS dan keamanan informasi. Selain itu, perlu diketahui dapat dilakukan audit internal minimal setiap 6 bulan agar seluruh kebijakan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya bab 8, indikator dan target kinerja. Keberhasilan implementasi rekomendasi diukur menggunakan KPI dan KGI. Contoh KPI antara lain backup data dilakukan 2 kali setiap bulan, pengujian restore 1 kali setiap bulan, akurasi transaksi minimal 98%, serta update antivirus setiap bulan dilakukan secara rutin. Sedangkan KGI yang ditargetkan meliputi tidak ada kehilangan data, tidak ada kehilangan kebocoran data, tingkat kepuasan pengguna minimal 90%, serta kepatuhan terhadap SOP mencapai 100%. Dengan indikator tersebut, peningkatan tata kelola dapat diukur secara objektif. Selanjutnya bab 9, kesimpulan. Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kasir pada toko Makmur Jaya telah membantu meningkatkan efektivitas operasional toko. Namun demikian, hasil audit menunjukkan bahwa tata kelola sistem informasi masih berada pada level 2, repeatable but intuitive, dengan nilai rata-rata detail kontrol objektif sebesar 1,74. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian masih belum optimal. Masih terdapat kelemahan pada aspek keamanan data, hak akses, backup, validasi transaksi, serta monitoring sistem. Oleh karena itu, diperlukan implementasi SOP peningkatan keamanan informasi, pembatasan hak akses, backup berkala, pelatihan pegawai, serta audit internal secara rutin. Dengan penempatan rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan tata kelola sistem informasi kasir dapat meningkat menjadi level 4, manage and measurable, sehingga operasional toko menjadi lebih efektif, aman, dan mendukung pengembalian keputusan berbasis data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.